قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. صدق الله العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala berfirman: wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah, hendaklah kalian membersamai orang-orang yang benar. Kemudian Rasulullah juga bersabda, seorang hamba itu jika dia senantiasa tegak lurus benar, maka Allah jadikan dia sebuah posisi atau gelar sebagai siddiqan, orang yang lurus. Kemudian ada juga seorang hamba yang selalu berbohong, wa yataharra al-kadhiba, dan dia terus-terusan untuk berbohong, berdusta, hatta yuktaba indallah kadzaban, akhirnya dia dicap sebagai pendusta atau pembohong. Sebelumnya kita telah memperkenalkan kitab ini. Kitab ini adalah karya putra dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hambali. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seorang sufi besar, wali besar, mazhab fikihnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, mazhab yang dipakai oleh kerajaan Saudi Arabia saat ini. Sejak kapan? Sejak 1933 ya, kira-kira segitu. Jadi kerajaan Saudi Arabia 1926 itu 1933. Semenjak itu dia bermadzhab Hambali. Di mana mazhab Hambali itu pada awalnya berkembang di Jazirah Arab ini, dia berkembangnya di wilayah Najd. Najd itu wilayah Riyadh, ibu kota kerajaan Saudi Arabia. Di situ ada namanya kota Dir'iyah, ada kota Uyainah, dan kota besar di sana ada kota Riyadh. Pada masa-masa awal kerajaan Saudi Arabia terbentuk, bahkan ketika Turki Utsmani masih ada, dan ketika Turki Utsmani masih mengurusi Haramain Hijaz Makkah, ketika Turki Utsmani dalam Hijaz dan Makkah memfasilitasi 4 mazhab. Jadi Makkah, Madinah pada masa awal sebelum Saudi Arabia terbentuk itu mempersilahkan 4 mazhab dipraktekkan oleh masyarakat Saudi Arabia. Belum ada Saudi waktu itu, belum ada. Waktu itu masih tanah Hijaz di bawah bendera kekhalifahan kerajaan Turki Utsmani. Jadi kalau ditanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, siapa lagi? Syekh Nawawi Banten, siapa lagi? Syekh Al-Khatib Minangkabau. Syekh Al-Khatib Minangkabau punya anak asuh sekampung dengan beliau sekitar Barat, namanya Syekh Abdul Latif Syakur. Itu Kiai 12 tahun di Mekah. Kemudian yang di Lombok siapa? Kakeknya Gubernur. Itu disebut
ikut alumni Saudi atau alumni masa-masa Usmani? Belum ada Saudi gitu kan? Nah, jadi mazhab empat itu berlaku di tanah Hijaz, Makkah, Madinah selama berabad-abad. Jadi semenjak pasca mazhab fikih terkodifikasi, mazhab Hanafi dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah yang mana beliau wafat tahun 150 Hijriah, diwarisi oleh murid-murid beliau Imam Hasan Syibani dan beberapa murid lainnya. Kemudian mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas itu wafat 179 atau 169, 179 dan tidak salah. Kemudian mazhab kita di Indonesia, Asia Tenggara, mazhab Syafi'i nisbat kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wafat 204 Hijriah. Kemudian mazhab keempat ini oleh murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal wafat 242 Hijriah. Mazhab Hambali nisbatkan kepada beliau oleh sebagian ulama. Hambali dinyatakan bukan mazhab. Hambali itu dianggap belum cukup syarat sebagai mazhab. Itu kata sebagai ulama. Sebenarnya ini yang mengatakan ini adalah Imam Abu Ja'far At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini wafat 310 Hijriah atau 311 Hijriah. 311 itu wafatnya Imam Ibnu Khuzaimah, 310 Hijriah wafatnya Imam At-Tabari. Imam At-Tabari ini penulis tafsir At-Tabari. Itu tafsir dirujuk oleh mayoritas umat muslim di dunia saat ini. Tafsir Hindu, tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari ini selain bertafsir juga ahli fikih, ahli mazhab fikih. Beliau mengatakan tidak memasukkan mazhab Hambali pada urutan dalam mazhab. Kenapa? Belum cukup syarat. Apa sebab berikutnya? Beliau mengatakan dan ulama lain mengatakan mazhab Hambali ini sejatinya kenapa tidak dimasukkan mazhab tersendiri, karena mazhab Hambali ini masih mengadopsi mazhab lama Imam Syafi'i ketika Syafi'i masih di Baghdad. Berarti mazhab Syafi'i dong. Kok jadi mazhab Hambali? Nah, itu kata ulama. Jadi masih mengadopsi mazhab atau dalam fikih itu istilahnya qaulun qadim, old statement, kata atau mazhab Imam Syafi'i lama itu ketika Imam Syafi'i masih tinggal di Irak, di Baghdad. Mazhab itulah yang masih dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Syafi'i ini terus melakukan perjalanan ke Yaman, ke Makkah sampai wafat di Mesir. Imam Syafi'i ya, bukan merevisi ya, mengupgrade mazhabnya, akhirnya muncul istilah qaulun jadid, new statements, mazhab baru. Mazhab baru apa? Bukan mengada-ngada, semakin banyak hadis yang beliau serap, semakin banyak kondisi masyarakat yang diperhatikan dan dikolaborasikan dengan hadis-hadis. Akhirnya beliau seakan-akan memiliki pandangan baru, padahal itu adalah hasil dari perjalanan intelektual beliau. Nah, itulah yang kita nikmati sekarang ini. Sholat seperti yang kita lakukan itu mazhab Syafi'i yang sudah piknik, alasan bahasa kering. Semakin piknik Imam Syafi'i, semakin mantap mazhab. Bahkan di dalam mazhab kita Imam Syafi'i ini, di dalam internal mazhabnya saja itu bisa terjadi perbedaan antara imam-imam di dalamnya, sehingga seorang yang menganut mazhab Syafi'i pun sebenarnya tidak perlu jauh-jauh pindah mazhab.
Toh pendapat yang ada pada mazhab lain, pendapat yang ada pada mazhab lain sejatinya sudah ada dalam salah satu kamar dari mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita mazhab Syafi'i itu nggak usah pindah-pindah mazhab aslinya. Disiplin aja dalam mazhab kita. Ada kok. Ada nggak yang ketika umroh dan haji, wah umroh haji kita harus pindah mazhab nih, sebab pas tawaf nanti sentuhan sama perempuan gitu. Akhirnya batal wudhu lagi, nanti ulang, nanti repot lagi naik ke atasnya, kan begitu. Emangnya harus pindah mazhab? Karena dalam mazhab Syafi'i bersentuhan kulit non mahram yang bukan mahram nih, suami istri itu kan bukan mahram itu. Ya enggak? Suami istri mahram enggak? Hah? Mahram itu artinya orang yang tidak boleh dinikahi, orang yang haram dinikahi. Ditarik pendapatnya ya. Suami istri mahram enggak? Bukan. Nah, sebab kalau suami istri itu mahram, dia harus dipisah, enggak boleh nikah. Karena arti mahram apa? Orang yang tidak boleh dinikahi dan tidak boleh terjadi pernikahan antara dua orang itu. Siapa itu? Orang yang ada hubungan tali darah. Ibu mahram, anak mahram, cucu mahram, ibu ke atas mahram, saudara kandung itu mahram, paman kandung mahram, bibi kandung mahram, ponakan kandung mahram, anak ponakan, siapa sepupu bukan mahram tuh. Hati-hati. Mahramnya cuma sampai pamannya aja, sampai paman kita aja. Mahram sampai bibi kita aja. Anaknya sudah bukan mahram lagi. Hati-hati pas lebaran gitu. Jadi pas lebaran, nah itu yang mahram. Suami istri bukan mahram, sehingga boleh dinikah, maka terjadi pernikahan. Sebab kalau istri itu mahram harus dipisah. Berarti menikahi mahram dong. Mahram nggak boleh dinikah. Hati-hati, itu pemahaman yang berkembang di masyarakat jadi kerancuan. Itu kita kan mahram gitu kan. Ya kalau mahram pisah dong. Harus difasakh. Nah, apakah kita harus pindah mazhab ketika kita tawaf? Kita lupa bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri, mazhab Imam Syafi'i sendiri menerima konsep rukhsah, keringanan atau darurat. Mazhab Syafi'i juga. Kita sudah mengaku pindah mazhab, tapi ternyata bukan pindah mazhab, kita sedang memakai pendapat salah satu mazhab yang berbeda di dalam internal mazhabnya Imam Syafi'i sendiri. Menurut kita sudah pindah mazhab, tapi ternyata ada dalam mazhab Syafi'i yang kita pakai. Jadi kita terlalu GR pindah mazhab, ternyata kita nggak pindah mazhab. Nah, gitu kira-kira. Jadi kembali ke awal, beliau ini bermazhab Hanbali yang berkembang di saat masa-masa awal abad 20, berkembang di wilayah Najd. Wilayah Najd, Riyadh, lurus ke atas Kuwait, ya. Lurus ke atas, lurus aja lihat peta tuh, lurus ke atas Kuwait. Kuwait geser ke timur dikit ya Irak Baghdad. Irak Baghdad pada masa itu berkembang mazhab Hanbali. Secara geografis wajar Najd itu bermazhab Hanbali. Tapi Jazirah Arab ke barat, ya daratan atau pesisir Laut Merah, Makkah, Jeddah, itu mazhab Syafi'i yang banyak, meskipun mazhab lain dilakukan. Mesir mazhab Syafi'i. Nah, termasuk unik ketika ada ulama bermazhab Hambali menjadi sufi, menjadi pembahasan sufi. Karena ketika disebut sufi, elit tasawuf, orang cenderung dia bermazhab fikih nih, Syafi'i nih. Kalau di daerah Afrika Utara, wah ini orang-orang Maliki, bermazhab Maliki. Tapi ini uniknya beliau bermazhab Hambali tapi sufi, dan itu jarang sekali mazhab Hambali sufi. Tapi orang-orang zaman sekarang yang mengaku bermazhab Hambali, yang mengaku salaf,
dia pun terkadang ngaji tasawuf juga, ngaji sufi juga, tapi diubah namanya dengan nama tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Ada membersihkan jiwa itu bukannya tasawuf, mengingkari tasawuf tapi ngaji tasawuf gitu. Apa hubungannya dengan kajian kita? Tiba-tiba kita buka kitab, ya tema sekarang itu adalah tentang kejujuran. Kejujuran tegas dalam kejujuran as-sidq. Jujur aja udah. Kamu ngaji tasawuf ya, bukan minta gitu dan iya itu tasawuf, bilang aja tasawuf. Gak usah takut-takut gitu kan. Masa takut dengan ilmu Allah? Takut dibilang orang, takut nanti saya disisihkan oleh komunitas saya gara-gara saya ngaji tasawuf. Itu syirik khafi namanya. Syirik itu. Takut dengan pandangan orang, nanti saya dibilang sesat lagi. Nanti saya, apa kata teman saya? Oh, kamu ikut kajian itu ya? Kamu sekarang udah membahas-bahas tasawuf ya? Katanya anti syirik, tapi akhirnya menyimpan kesyirikan khafi, syirik tersembunyi namanya. Apa kata orang? Syirik nggak itu? Syirik itu syirik yang mengerikan. Dari Rasulullah pada wanti-wanti itu, takut kepada pandangan orang, akhirnya mundur, akhirnya tidak jujur. Apa kata beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Putra Syekh Abdul Qadir Jilani berkata, as-sidqu ala thalathi maqamatin. Kejujuran atau berlaku benar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, sidqun fil azmi, tulus, benar, lurus ketika bertekad. Tekad kita itu harus tegas, harus jelas, prinsipnya harus tegas, harus jelas, enggak abu-abu, enggak pelin-pelan, enggak ragu. Di dalam pemerintahan, jika kabinet menteri-menterinya orang ragu-ragu, itu direshuffle aja. Nanti bisa dipelintir sama eselon-eselonnya kan. Menteri kalau suka ragu-ragu, dimainin sama eselon, dimainin sama PNS, bisa jadi kan Allah alam, dimainin sama orang-orang yang sudah senior di sana. Direshuffle aja, nanti jadi benalu, berbahaya. Itu sidqun fil azam, benar, tegas, tegak lurus ketika bertekad. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, tawakal pada Allah. Tentunya ini bukanlah kecerobohan, tentunya dengan proses berpikir, proses bertanya kepada kalbu, ini benar gak sih yang akan saya lakukan ini. Untuk konteks kita bermasjid ini misalnya, ketika kita punya pendapat, sebelum kita nekat menyampaikan pendapat, tentunya kita harus berpikir dulu maslahat mafsadatnya. Yakin, bismillah, sampaikan tanpa keraguan. Itu azam namanya. Ketika berazam, saya pengen haji tahun depan, saya pengen umroh tahun depan misalnya begitu. Tekad Allah, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah tuh suka sama orang yang yakin. Kalau sudah berazam, maka serahkan, bertawakal, wakilkan kekuasaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena arti tawakal itu berwakil, menyerahkan. Ya, bukan pasrah. Tawakal itu bukan pasrah, tapi tawakal itu meyakini bahwa hakikat yang berkehendak itu adalah Allah. Hakikat yang memutuskan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jenis sidik adalah sidqun fil a'mal. Sidqun fil a'mal, amalannya itu tegak lurus, sidqun. Nah, sidqun tidak bimbang. Nah, ini akan diaduk-aduk nih. Kalau memang sidqun, kalau memang lurus, mana dalilnya? Kan begitu nanti kan? Mana ada dalilnya kalau memang lurus? Itu kan nggak ada Al-Quran, nggak ada di hadis. Ada di Al-Quran, di hadis, cuma cara kamu mengakses berbeda dengan cara kamu mengakses. Kan begitu yakinnya. Kenapa kamu nggak bisa lihat? Aku bisa lihat. Kenapa kamu tidak menemukan? Aku bisa menemukan. Masalahnya si aku itu siapa dulu? Tentunya sekelas ulama mujtahid.
Jadi orang semakin Allah anugerahkan ilmu pengetahuan, dia mudah melihat, diberikan kemudahan melihat apa yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Contoh dalam fikih, dalam fikih, apa dalilnya sholat itu kalau sebaiknya buka mata, jangan merem? Apa dalilnya kalau sholat itu buka mata, jangan merem? Maka seorang ulama ditanya nih, apa jawaban seorang ulama? Ada sebuah hadis. Jadi ketika Rasulullah itu berdiri bersedekap, maka sahabat yang di belakang meriwayatkan, menyampaikan bahwa aku melihat Rasulullah SAW jenggotnya bergerak karena membacanya Nabi membaca, itu gerak-gerak di bibirnya. Hadis itulah yang disampaikan oleh seorang ulama ketika ditanya apa dalilnya kalau sholat itu harus buka mata. Dijawab oleh seorang ulama, dalil hadis sholat buka mata adalah seorang sahabat menyaksikan bahwa Rasulullah itu ketika sholat bergerak-gerak jenggotnya karena Rasulullah membaca. Itu zahirnya, lahiriah hadisnya itu bukan tentang, nggak ada hubungan dengan buka mata, tapi hadis tentang Rasulullah itu membaca bacaan sholat. Artinya apa? Rasulullah tidak membisu. Rasulullah tidak membisu, karena ada orang zaman sekarang itu sholat membisu. Setelah baca amin dia diam aja. Padahal Rasulullah mengatakan, idza quri'al Qur'anu fastami'u lah, kan kita di Al-Qur'an itu, jika Al-Qur'an Al-Fatihah dibacakan maka dengarkan. Ketika itu makmum harus diam. Kemudian apa lanjut Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang hadis ini? Illa al-Fatihah, kecuali al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, karena salat tidak sah tanpa al-Fatihah. Artinya apa? Ketika selesai amin, makmum wajib baca al-Fatihah di belakang, bukan diam aja. Diam kan ada perintahnya jelas dari Rasulullah SAW. Nah, hadis yang dibacakan tadi tentang masalah merem atau buka mata, di mana letak dalil membuka mata di sana? Padahal hadis itu berbicara tentang Rasulullah membaca. Aku melihat Rasulullah membaca ayat. Aku melihat Rasulullah jenggotnya gerak-gerak ketika sholat karena Rasulullah membaca. Apa? Mana dalilnya bergerak sholat itu membuka mata? Apa dalilnya? Itu dalilnya tadi, sahabat melihat Rasulullah, berarti sahabat buka mata enggak ya? Seperti itu cara menggali dalil. Jadi tidak semua yang bisa diakses oleh para ulama bisa juga diakses oleh orang awam. Belum tentu. Ketika orang awam mengatakan nggak ada dalilnya, tapi bagi ulama ada dalilnya. Sama seperti orang yang sedang sakit, orang yang tidak ngerti ilmu kesehatan melihat gestur, lihat tubuh, penampilan fisik seorang, nggak sakit kok, dia sehat aja toh. Tapi di hadapan dokter spesialis kelihatan dia sakit, ya orang sakit, padahal belum dicek dan belum diperiksa. Untuk lebih meyakinkan, dokter menyuruh untuk diperiksa. Tapi dari tanda-tanda fisiknya ketahuan oleh seorang dokter ini orangnya sakit. Kenapa bisa gitu? Karena tajribah, eksperimen yang terus diulang-ulang oleh dokter. Jadi ketahuan itu wajah atau mata yang sedang sakit, mata nih kelihatan tuh, oh ada lagi sakit nih organ dalamnya. Tapi orang awam bagi dia sama aja. Nah, mirip seperti itu interaksi berdalil itu. Jadi tidak semua apa yang kata orang nggak ada dalilnya, ini salah, nggak ada Rasulullah mengatakan. Ntar dulu, emangnya kamu dokter? Gitu. Kalau muncul keangkuhan seorang ulama, bisa aja ulama itu ngomong, kamu udah nyantri berapa tahun sih? Kan gitu. Dokter aja boleh kok ngomong gitu. Ada orang yang malpraktek gitu ya. Si dokter
bisa saja mendatangi orang itu. Kamu pendidikan doktermu di mana? Di mana kamu dokter? Kan di mana kamu kuliah? Kan begitu. Mana ijazahmu? Iya kan? Ditanyain. Koas kamu di mana? Kan ditagih gitu kan? Nggak punya, ya kelabakan. Sejatinya ulama aslinya nih, ini bab nafsu nih ya. Nafsu seorang ulama itu berhak saja mempertanyakan kepada orang-orang awam yang seperti seolah mengerti dalil, boleh kok ditanyain. Bisa aja ulama, cuma ulama kan nggak mau nanyain begitu, terlalu sayang pada umat kan. Nanti kalau ditanya begitu, ntar hatinya sedih lagi kan. Kamu tamat SD dulu nyantri di mana? Kitab apa yang mempelajari? Bisa aja ulama nanya begitu kepada orang yang begitu. Nyantirnya di mana? Ngaji nggak? Ini kitab ini pelajari khatam nggak? Dari guru siapa kamu ngaji? Hadis sudah berapa hafal? Arba'in hafal nggak? Bulughul Maram hafal nggak? Kutub Sittah, Sahih Bukhari, Muslim dan sebagainya. Dia udah hafal nggak? Udah pernah ngaji belum? Al-Quran hafal nggak? Nah, bahasa Arab ngerti nggak seluk-beluknya? Coba dites nih, kamu jelasin harakatnya kenapa dhamma, kenapa fathah. Ulama bisa aja menguliti seperti itu terhadap orang-orang yang tampil yang seolah menghakimi. Tapi ulama nggak bakal melakukan seperti itu. Karena sayangnya, karena ketika digitukan nanti dia malu. Maka ulama itu seakan-akan ketika mereka didebat seakan-akan tidak bisa menjawab. Padahal bukan nggak bisa menjawab, karena iba ketika dibalas. Sedih nanti hati orang ketika dia skakmat gitu. Bisa aja kok. Karena saya sering melihat, mendengar ada kiai-kiai yang begitu. Didebat oleh orang-orang yang nggak ada background sedikit pun tentang agama, ilmu bertahap itu nggak pernah. Tapi mungkin kan kesal aja, namanya kiai manusia juga kan, sesekali emosinya kan, akhirnya ditanyain seperti itu kepada orang yang berdebat itu, ya akhirnya nggak bisa berkutik gitu. Udahlah, mending kamu nyantri dulu deh gitu. Berapa tahun? 25 tahun gitu. Ilmu ini agama loh akhirat. Di medis aja nggak boleh ada malpraktek, apalagi dalam bab agama nggak boleh malpraktek. Bukan ahlinya nggak boleh mengolah Al-Quran, bukan ahlinya nggak boleh mengolah hadis. Serahkan kepada yang ahlinya. Ya, Pak Indra nih lagi sakit nih, ya, misalnya sakit, Allah anugerahkan sakit, berobatlah ke orang. Ya ternyata orang itu bukan dokter, bajunya putih, mau nggak? Ini masalah penyakit dalam nih, mau dioperasi, mau nggak menyerahkan diri begitu? Ini ya. Ini tuh jasa lah, fisik loh. Menyerahkan jiwa agama kita pada orang bukan ahli. Kita menyalahi ajaran Rasulullah SAW. Nah. Jadi harus benar amalnya. Jadi dalil itu ada dalil Al-Quran itu ada dalil yang namanya dalil eksplisit, ada dalil implisit. Dalil sharih, ada dalil ghairu sharih. Dalil yang jelas, ada dalil yang perlu penggalian. Bahkan Al-Quran yang sangat-sangat jelas pun, hadis yang sangat-sangat jelas teksnya, belum tentu isyarat-isyaratnya, pesan-pesannya kebaca oleh orang yang membaca. Belum tentu. Ada sebuah riwayat, ada sebuah pertanyaan waktu itu pernah sampai ke saya waktu di menangani konsultasi. Jadi ada donatur zakat, dia protes, kenapa zakat itu harus berulang setiap bertahun-tahun? Ini zakat mal nih, bukan zakat fitrah. Ustaz mau izin bertanya, kenapa zakat itu, kenapa tahun berikutnya saya harus zakat lagi? Kenapa tahun berikutnya harus zakat lagi? Tahun berikutnya harus zakat lagi. Saya bilang, Rasulullah bersabda, ini saya pakai hadis yang jelas dulu. Idza hala 'alaihi al-haulu fa 'alaihi zakah. Jika harta yang mencapai nisab itu, jika harta mencapai nisab itu berlalu 1 tahun, genap 1 tahun, maka dia terkena kewajiban zakat. Terus dia mengomentarin, itu kan haul, itu 1 haul Ustaz, itu 1 tahun, berarti tahun berikutnya sudah tidak lagi. Sebab kalau tahun berikutnya haulaini katanya, 2 haul atau 3 tahun. Ini pinter juga nih orang nih pakai bahasa, tapi salah tempat gitu.
Oh gitu ya, oh, paham. Saya paham maksudnya. Dia itu memahami hadis itu cukup satu haul aja. Artinya apa? Dia zakat sekali aja gitu. Dia terlek banget. Padahal aslinya kan harus diulang-ulang tuh. Selama tahun berikutnya masih mencapai nisab, masih kena zakat. Tahun berikutnya masih mencapai nisab, kena zakat. Oh gitu ya. Oke. Apa? Bapak tetap kena kewajiban zakat jika masih mencapai nisab. Ya, tahun berikutnya. Terus tahun berikutnya. Apa dalilnya Ustaz? Waktu itu tiba-tiba saya menyampaikan sebuah hadis. Ini hadis bukan kalam Rasulullah, tapi kalam Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata Sayyidina Umar? Ittajiru fi amwalil yatama la ta'kulahu zakah. Transaksikanlah atau putarlah harta anak yatim yang kamu asuh itu. Ini anak yatim yang memiliki harta nih, masih kecil, putarlah harta mereka, produktifkanlah harta mereka, la ta'kulahu zakah atau hatta la ta'kulahu zakah, supaya tidak kemakan zakat, supaya harta mereka tidak termakan oleh zakat, supaya harta mereka tidak tergerus oleh zakat. Apa hubungannya Ustaz hadis ini? Nggak ada keterangan zakat itu harus bertahun-tahun, berulang setiap tahun. Oke, coba Bapak fokus kepada jangan sampai harta anak yatim ini termakan oleh zakat. Kita kalau makan nasi ini, minum, terus disuap terus itu habis nggak? Habis. Ketika kita sendokin nasi, 2 sendok nasi, 2 sendok makan, 2 sendok nasi itu, kita cuma suapnya 1 kali, habis nggak? Kita 1 kali aja suap aja. Habis nasi di piring habis tidak? Masih bersisa ya. Tapi hadis tadi mengatakan jangan sampai harta ini kemakan oleh zakat, habis oleh zakat. Kok bisa? Habis ini maksudnya sampai batas nisab. Apa hubungannya hadis itu Ustaz katanya? Coba Bapak perhatikan baik-baik. Putarkan harta ini, produktifkan harta anak yatim ini, harta anak yatim yang engkau asuh supaya tidak tergerus oleh zakat. Berarti jika tergerus berarti terjadi pengulangan tuh. Pengulangan pengambilan zakat kan? Sehingga materi uangnya berkurang kan? Karena zakat kan mengurangi intinya. Kita punya uang 100 juta. Amin bagi belum. Punya uang 100 juta. Diambil zakatnya 2,5%. Berarti zakatnya adalah 2,5 juta. Tersisanya berapa? 97,5 juta. Berarti berkurang nggak materi aslinya? Berkurang. Sama dengan emas. Dia punya emas, kumpulan emasnya adalah 100 gram. Zakatnya adalah 2,5%. Maka zakatnya totalnya adalah 2,5 gram. Berarti tersisa emasnya adalah 97,5 gram. Diambil nggak asal zakat emasnya itu? Diambil kan? Berkurang. Nah, kalau hanya sekali pemotongan tentunya nggak kerasa pengurangannya. Tapi yang diwanti-wanti oleh Sayyidina Umar tadi adalah putarkan harta supaya tidak tergerus oleh zakat. Berarti tergerusnya harta ini atau hilangnya harta, berkurangnya, termakannya harta itu disebabkan pengulangan pengambilan zakat setiap tahun. Coba Bapak perhatikan. Kenapa Sayyidina Umar berkata begitu? Kenapa harus diputar harta itu? Supaya ketika besoknya di zakat itu nggak kelihatan berkurang karena masih produktif harta itu. Tapi kalau didiamin nanti berkurang itu kan di zakat terus, ambil zakat terus, nanti berkurang sampai pada titik nisab. Nah, berkurang nggak, Mbak? Iya berkurang. Kenapa berkurang? Karena diulang-ulang. Nah, itu maksudnya haul zakat itu harus setiap tahun kalau masih mencapai nisab. Itu contoh dalil yang tak terbaca oleh orang keumuman. Jadi dalil itu jangan bayangkan misalnya seperti tadi, kalau engkau berzakat maka berzakatlah setiap tahun. Enggak mesti seperti itu redaksi zakat itu. Enggak mesti seperti itu. Saya kasih lagi sebuah dalil. Ini buat jemaah al-khaif nih. Rasulullah bersabda kepada sahabat kecil, sahabat cilik, Abu Umair namanya.
Ya Aba Umair, madza fa'ala Nuqair? Wahai Abu Umair, ini bocah kecil nih, sahabat kecil. Ma fa'ala Nuqair? Apa yang dilakukan Nuqair oleh si Nuqair? Nuqair ini siapa kira-kira? Nuqair ini nama burung. Nama burung peliharaan oleh Abu Umair. Rasulullah ngomong kepada Abu Umair, Abu Umair, itu Nuqair lagi ngapain? Maksudnya burung peliharaanmu itu lagi ngapain di dalam sangkar nih? Lagi ngapain? Hadis ini, kalau ada orang bertanya, apa dalilnya boleh memelihara burung di sangkar? Itu hadisnya. Yang penting kasih makan ya. Nah, kok bisa itu hadisnya? Rasulullah tidak mengkritik, tidak mengingkari, tidak melarang Abu Umair ketika memelihara burung. Ada nggak cendu burung di sini? Ada. Kalau ditanya lagi, itu satu dalil. Apa dalil boleh memelihara burung? Itu dalilnya. Jadi tidak mesti dalil itu berupa Rasulullah SAW membolehkan memelihara burung. Gak mesti dalilnya seperti itu. Dalil itu tidak mesti seperti itu. Dalil itu cukup Rasulullah, reaksi Rasulullah terhadap ada perbuatan sahabat. Rasulullah mengingkari enggak? Kalau Rasulullah tidak mengingkari, berarti itu dalil kebolehan. Nah, jadi kita berdalil itu harus cerdasin. Nah, dalam tradisi bahasa Arab ada namanya kalimat kata nama besar, nama kecil. Contoh, cucu beliau yang besar namanya, cucu Rasulullah yang besar namanya, cucu Rasulullah yang besar namanya Al-Hasan, adiknya Al-Husain. Hasan dan Husain itu aslinya nama yang sama. Hasan artinya baik, Husain artinya baik. Bedanya Hasan baik, Husain baiknya cilik. Gitu. Jadi Husain, ini bahasa Arab, ini kitab. Kitab kecil berubah bahasanya Kutaib. Apalagi kitab besar, Kutaib kitab kecil. Hasan besar, kalau adiknya Husain. Seperti itu. Siapa di sini nama-nama Arab? Siapa, ada nggak sih? Pak Indra. Wih, Husain bener. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar punya adik. Umar besar, Umar kecil, Umair. Begitu cara berbahasa Arab. Nah, pertanyaannya, apa dalilnya kebolehan membuat nama pakai nama kecil seperti itu? Lagi-lagi kita tidak dituntut sebuah dalil. Rasulullah membolehkan, Rasulullah bersabda, aku membolehkan seseorang kalau membuat namanya dengan nama redaksinya nama kecil. Enggak pasti seperti itu bentuk dalil. Dalilnya apa? Lagi-lagi hadis burung tadi. Ya Aba Umair, madza fa'ala Nuqair? Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung peliharaanmu itu? Lagi ngapain itu burung? Rasulullah kan lagi ledak nih, lagi main-mainan. Mana dalilnya masalah mengecilkan nama tadi? Itu Rasulullah memanggil Abu Umair. Umair. Boleh. Cukup dengan Rasulullah menselancarkan kalimat beliau aja, itu dalil kebolehan. Pertanyaannya lagi, apa dalilnya boleh memberikan nama binatang kita? Ada yang punya kucing di rumah? Lalu diberi nama. Punya ayam diberi nama. Punya burung diberi nama. Apa dalilnya boleh memberikan nama hewan peliharaan? Lagi-lagi hadis yang tadi. Nuqair itu nama burung peliharaan Abu Umair. Padahal burung itu bahasa Arabnya adalah toir, at-toir. Rasulullah tidak memanggil ya Abu Umair, madza fa'ala tairuka? Apa yang dilakukan oleh burung yang pelihara itu? Rasulullah tidak menyebut
bahasa burung, tapi Rasulullah menyebut nama yang dikasih oleh Abu Umair. Berarti boleh nggak memberi nama hewan kita, memberikan nama terhadap hewan? Boleh. Lagi-lagi dalilnya apa? Itu dalilnya. Jadi tidak mesti hadis sabda Nabi itu harus dengan redaksi aku izinkan kepada umatku untuk memberikan nama hewan ternaknya. Nggak mesti seperti itu dalil, nggak mesti. Cuma kan yang dipahami masyarakat awam adalah dalil itu harus seperti itu redaksinya. Nggak mesti seperti itu. Sehingga ulama menyatakan hadis tadi, ya Abu Umair, madza fa'ala Nuqair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nuqair? Oleh ulama fikih menemukan dalam satu kalimat sabda Nabi ini aja menemukan 70 hukum fikih. Dalam hadis pendek itu. Dalil apa ada lagi yang selain itu tadi apa? Dalil apa? Memakai nama kecil Umair. Boleh memelihara burung. Hadis tadi lagi. Kenapa Rasulullah tidak mengingkari? Rasulullah tidak melarang. Apalagi memberi nama hewan ternak. Lagi-lagi hadis tadi. Rasulullah bercanda dengan anak kecil meskipun belum balik. Apa dalilnya? Tadi sama hadis tadi. Saya aja udah nyantri berapa belasan puluhan tahun baru dapat segini tuh. Ulama menyatakan hadis yang pendek itu bisa dapat memproduksi 70 hukum fikih. Gimana cerdasnya tuh ulama itu. Jadi gitu cara membaca dalil. Jadi kalau kita ngerti pendalilan, ngerti laboratorium hukum fikih, maka tidak akan mudah kita menyalahkan orang lain. Tidak akan mudah menyatakan orang lain itu amalannya tidak ada dasarnya. Nggak boleh. Itu disebut dengan as-sidqun fil a'mal. Ketika beramal itu, kalau ulama telah menjelaskan dalam kitab-kitab mereka, maka itu tentunya tidak akan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis. Kenapa? Mereka ulama tidak akan mengada-ngada. Mereka pewaris para nabi. Namanya pewaris, ya mereka keluarga. Ada nggak warisan diberikan pada non-keluarga? Kalau ada orang yang bukan ulama langsung mengambil ilmu yang mana ilmu adalah warisan Rasulullah, dia bukan ulama, bukan ahli waris, lalu mengambil harta, nyolong nggak namanya? Bukan ahli waris, dia mengambil harta dari orang yang meninggal, nyolong nggak? Nyolong nggak? Ini tadi katanya sidqun, tegas ketika kebenaran, kan tegas juga menjawabnya. Bukan hak nih, dia bukan ahli waris, tiba-tiba ngambil tanpa izin, itu nyolong nggak namanya? Nyolong. Maka begitu juga. Kalau memang untuk menggali warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, warisan Rasulullah itu ilmu, kitab dan sunnah dan ilmu. Kalau memang ingin menjadi ahli warisnya, ya, kalau ingin mendapatkan hak warisannya, maka jadilah ahli waris. Kalau kita bukan ahli waris, maka berrelasilah, berhubunglah dengan ahli waris supaya kita mendapatkan jatahnya. Bertanyalah kepada ahli warisnya. Tapi kalau tiba-tiba kita nyelonong aja langsung kepada Rasulullah, itu namanya nyolong, maling namanya. Nggak boleh. Karena Rasulullah mengatakan fas'alu ahla dzikr, bertanyalah kepada ahli ilmu. Rasulullah tidak pernah mengatakan kamu langsung saja kepada hadisku, nggak usah lewat-lewat, nggak usah melewati para ahli warisku. Rasulullah nggak pernah ngomong gitu. Nah, jadi sidik itu sidik ketika bertekad, sidik ketika beramal, ya, nggak pelimpan. Kemudian sidqun fil lisan, lidahnya harus benar, teguh. Di samping makna-makna standarnya adalah bermakna jujur, ya. Tapi ada juga orang yang jujur tapi tidak tegas dalam kebenaran, akhirnya tidak didengar juga. Nah, akhirnya tidak didengar. Apa yang disebut sidqul azam? Tadi kan disebutkan ketika berazam itu betul-betul teguh. Itu maksudnya apa? Tajridu iradatil haq. Nah, ini barulah beliau masuk kepada sisi sufistik. Beliau bahas lagi sidiknya azam. Ketika bertekad harus sidik, itu maksudnya apa? Tajridu iradatil haq.
alirkanlah kehendak kita dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ridhoilah apa yang Allah putuskan pada diri kita. Itu disebut dengan sidqun fil azam. Inilah sir rahasia dari doa kunut. Ini rahasia dari doa kunut. Doa kunut apa? Di bagian akhir, walakal hamdu ala ma qadait. Ya Allah, apapun yang kau putuskan ya Allah, aku tetap memujimu ya Allah. Pahit pun yang akan terasa, manis pun yang akan terasa dari keputusanmu. Lakal hamdu, engkau tetap terpuji. Ya rugilah kita kalau tidak berkunut. Segitu indahnya doa kunut ya. Itu tasdik, sidik. Jadi apa? Sidqul azam tadi menghilangkan kehendak kita, dibenamkan dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan tandingan dalam kehendak. Kalau kita sudah menenggelamkan kehendak kita dalam kehendak Allah, maka apapun hasilnya kita pasti akan ridho. Kita mengerjakan sunnatullahnya saja. Kemudian tadi disebutkan sidqul a'mal. Ketika beramal harus sidik. Apa maksudnya? Rukubul juhdi bitarki rahatin nufus. Berupayalah, bermujahadalah, jangan berleha-leha, jangan memperturutkan kemalasan nafsu. Kita boleh uji. Okelah subuh ini mau kita datang ke masjid, tapi ada nggak yang sanggup bertahan untuk mendengarkan ilmu? Itu dulu satu. Yang kedua, adakah misalnya di rumah tuh ada yang kuat duduk bertahan 1 jam aja duduk zikir pada Allah? Susah ya. Kesemutan, ular, semutan. Karena jiwa, ini anehnya. Padahal duduk berzikir itu rehat. Ketika tubuh capek, jiwa kita ingin istirahat. Oke, ketika tubuh capek, jiwa ingin istirahat. Sekarang, ketika orang berdiri, capek ingin duduk. Sekarang, ternyata duduknya itu harus diisi dengan ubudiyah yang namanya berzikir misalnya. Itu kan duduk. Tapi tetap saja nafsu tidak mau. Malas capek duduk. Padahal ketika capek dia berdiri ingin duduk kan. Sekarang duduknya itu ayo kita berzikir yuk. Tetap juga tidak mau. Ternyata bukan duduknya persoalan. Dia itu tidak ingin berzikir. Uji aja. Nah, enggak banyak yang mau tahan terhadap ilmu. Itu aja. Itu sudah sunnatullah dari dulu itu. Dari dulu begitu. Orang yang Allah izinkan mendengar ilmu itu enggak banyak. Itu kan izin Allah yang terjadi di sini. Izin Allah itu jangan dikira itu enggak siapa yang pulang siapa yang kerjain. Hati-hati, itu makar Allah. Jangan-jangan itu. Jangan-jangan Allah enggak izin kita dengar itu. Jangan-jangan Allah tidak ridho ilmunya itu didengar olehnya itu. Hati-hati. Menurut kita zahirnya saya pulang ada kerjaan, saya pulang capek, saya pulang mau tidur. Atau saya pulang bukan manhaj kita, itu gitu kan, bukan manhaj aneh gitu kan. Zahirnya kita mau gitu, sejatinya bukan begitu. Allah nggak izin ente mendengar gitu aja. Nggak ada yang tahan, di mana-mana. Padahal Rasulullah berkata di dalam hadis sebutkan al-ilmu qabla al-amal. Kalau ingin beramal itu bekali diri dengan ilmu. Nah, sidqul amal itu maksudnya amal yang benar-benar itu gimana sih maksudnya? Rukubul juhdi, menunggangi. Rukub itu secara bahasa menunggangi mujahadah, menunggangi kesungguhan. Maksudnya apa? Bersungguh-sungguhlah. Gimana cara bersungguh? Tinggalkan kecenderungan nafsu. Nafsu itu sukanya tidur-tiduran. Nafsu itu sukanya pulang. Nafsu itu sukanya makan berlebih. Ya, gitu nafsu. Apalagi ngapain lagi nafsu itu? Pokoknya kira-kira kita itu punya sinyal loh, ibu-ibu. Kita punya sinyal. Semua kata Allah sudah kere tidak mau ngaminkan. Itu kere udah kere lagi gitu kan. Itu
Itu Rasulullah tuh ada Al-Quran begitu, antumul fuqara ila Allah, kalian itu fakir semua kepada Allah. Tambah lagi Al-Quran juga mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, hamba itu diciptakan lemah. Kalau lemah ya mohonlah kepada Sang Allah Sang Maha Kuat. Kalau antum fakir, kita fakir, ya mohonlah kepada Allah Sang Maha Kaya. Orang berdoa ikut tangan ketika berdoa. Sama seperti Allah sedang menjamu, kita bilang enggak mau sama seperti itu. Orang berdoa kita nggak ikut angkat tangan. Rasulullah sudah menjelaskan, innallaha hayyun yastahi ayyuruddal abdu yadaihi inda du'a. Allah itu malu ketika hamba. Ini Allah malu. Allah itu sayang maksudnya. Allah itu malu. Allah itu sayang ketika hamba mengangkat tangannya itu berdoa. Lalu dibalas dibiarkan dalam kondisi kosong. Itu penghargaan Allah kepada orang yang berdoa mengangkat tangan. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, bukan. Banyak hadis-hadis yang menyokong hadis ini. Ada hadis menyokong hadis ini. Disunatkan engkau doa itu. Doa kunut, angkat doa. Ikuti. Karena ngeri-ngerinya ada sisi negatifnya. Imam itu adalah nakhoda. Imam itu bagaikan khalifah dalam skala masjid. Jika ada orang yang berbeda dari sang imam, itu dalam ilmu di negara kita itu ilmu intelijen, itu potensi khawarij. Potensi ya, bukan khawarij, bukan potensi. Karena membangkang. Maka kita pun mazhab Syafi'i ketika bermakmum pada orang yang kita tiba-tiba imamnya adalah bermadzhab Hanafi yang tidak kunut, kita nggak boleh sosok kunut juga belakang, nggak boleh. Kita membangkang juga namanya. Maka ketika waktu kita ziarah di Uzbekistan, kita sholat di beberapa masjid, orang mazhab Hanafi semua di situ. Orang semua mazhab Hanafi. Jadi mereka nggak baca basmalah, kemudian tidak menjaharkan amin. Udah kita ikutin. Ada sebagian teman-teman yang di situ waladhdallin kata imam, ada keceplosan amin. Semua nggak ada yang amin. Mazhab Hanafi. Sebelumnya sudah saya briefing. Nanti ini mazhab kita di Uzbekistan ini mazhabnya Hanafi ya. Nanti jangan nanti kita maksain kunut, nggak boleh ya. Mereka mazhab Hanafi, kita ikuti imam. Jangan kita minta, oh enggak saya Syafi'i, nggak bisa begitu. Nah, itu ada bibit-bibit khawarij namanya. Ya khawarij itu tidak masalah ideologi aja, ada potensi pada diri kita. Apa potensinya? Membangkang, berbeda dari jamaah. Nah, itu potensi. Lemah ya. Nah, dua lagi. Tadi ada ketika beramal betul-betul sidik, betul-betul betul-betul bermujahadah. Apa penyakitnya? Kasal, malas. Maka Rasulullah berdoa, yang mengajarkan doa, Allahumma inna na'udzubika minal kasal. Inna na'udzubika minal kasal. Aku memohon kepada Allah untuk dimohon perlindungan dari sifat malas. Karena malas itu merusak ketertiban hidup yang layak. Kalau satu orang yang malas, oke, nggak terasa. Tapi kalau malas satu RT, satu komplek ini malas semua, apa yang terjadi ini? Di villa apa namanya? Ilhami ini. Kalau semua kepala keluarga adalah komunitas malas semua, apa jadinya ini? Kalau malas satu orang mungkin nggak butuh terasa ya. Mungkin hilang pas gotong royong aja gitu. Itu doang. Hilang pas rapat aja. Tapi kalau semua komplek ini, semua kakak itu malas semua, barulah kerasa. Coba bayangkan jika malas itu umat Rasulullah malas semua, hancur kita, hancur. Itu orang Palestina, orang Gaza, orang tepi barat itu kalau orang malas-malas ya dari dulu udah habis. Karena mereka itu rajin-rajin, tekun, siap tempur, siap. Untung mereka bukan orang hamba-hamba masyarakat pemalas. Tekun mereka rajin, siap tempur malah. Wafatu sidqil lisan, apalagi penyakit ucapan yang benar. Ini orang yang lisannya jujur nih, tapi ada si penyakitnya, ngeles. Enggak bohong ya. Kalau bohong terlalu kentara, ini ngeles.
Contohnya, ada sebuah riwayat, ada seseorang yang bertanya, hal ra'aita fulanan yakrahu an yakdziba? Hal ra'aita fulanan, kamu ketemu situ enggak? Misalnya kita pernah ngomong, lihat si A enggak, lihat si fulan enggak gitu. Fakrahu an yakdziba wa qad rahu. Tapi yang ditanya ini enggak mau bohong, padahal udah lihat nih. Dia udah lihat tapi enggak mau bohong. Mau dijawab iya, ada masalah. Kemudian akhirnya ada apa jawabannya? Inna fulanan la yura. Si fulan itu betul-betul dilihat. Fulan itu, dan kalau kita terjemahkan, si fulan itu dapat dilihat. Nah pertanyaannya apa? Kamu lihat nggak? Tapi jawabannya apa? Dia kelihatan gitu. Benar kan? Kamu lihat situ nggak? Semestinya jawabannya apa? Iya tadi, gitu kan? Ini jawabannya bertele-tele. Kamu lihat situ nggak? Oh situ kelihatan gitu. Bisa dilihat, gitu. Nggak nyambung kan? Itu ngeles apa tuh? Nah, kalau dalam kondisi tidak darurat, hal-hal begini nggak boleh. Tapi kalau dalam kondisi untuk menyelamatkan nyawa orang, menyelamatkan rumah tangga supaya tidak retak, itu boleh dilakukan seperti ini. Tapi jangan niat untuk menyembunyikan kejelekan perangai di luar kan. Bapak nakal misalnya kan, nah, bapak habis mampir-mampir di luarnya gitu kan, ya kan? Tapi setelah mampir di luar itu mampir dulu ke masjid, habis itu mampir juga ke masjid kan? Oh ya tadi mampir ke masjid, memang benar kan? Tapi sebelumnya mampir ke masjid kemana? Nah itu menimbun. Itu namanya ma'arid. Penyakit dari lisan yang jujur adalah ma'arid, mencari pengalihan-pengalihan, membuat orang teralihkan konsentrasinya. Nah gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi latih-latihlah diri kita untuk apa tadi yang pertama? Sidqul amal, sidqul azam, bertekad teguh, amalan betul-betul tenggelam dalam iradah Allah. Jangan merasa diri yang merasa ibadah kita yang menyelamatkan kita, bukan merasa amal kita yang menyelamatkan kita, bukan, gak cukup ya. Itu semua kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jaga lisan kita, jangan kebanyakan ngeles. Kalau kebanyakan ngeles nanti dia beranak pinak, akhirnya menjadi diakumulasi, nanti bisa menjadi kebohongan, jadi karakter. Nah, orang kebiasaan ngeles bisa jadi karakter pembohong nanti itu. Meskipun dalam kondisi tertentu boleh gitu, untuk menjaga ketentraman boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Barangkali itu yang dapat disampaikan. Udah sejam ya. Alhamdulillah, jika ada penyampaian tadi yang tidak sesuai, yang salah, yang keliru, yang menyinggung, saya mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah nama Ustaz. Nama? Panggilan nama. Oh panggilan. Ya, itu kan namanya bisa nama keren lah sekarang ya Ustaz. Iya kan. Misalkan namanya Marcel, tapi dia dipanggil Mario. Itu bagaimana Ustaz? Terkait kan masalah panggilan nama itu. Ya. Menukar nama orang untuk dijadikan panggilan, tapi berbeda dari nama aslinya gitu. Bukan dipendekkan juga kan. Sayyidina Ali namanya Ali bin Abi Thalib, dipanggil oleh Rasulullah Bapak Tanah, Abu Turab. Yang penting yang dipanggil seneng. Tapi kalau yang dipanggil itu nggak senang, jangan coba-coba, itu menyakiti. Intinya boleh saja. Boleh. Misalnya dia hobi berburu, anjing bahasa Arabnya apa? Ya kalbun, Abu Kalb, nggak boleh, nggak boleh. Kalau Sayyidina Ali, Abu Turab. Itu Abu Hurairah itu nama-nama panggilan khusus dari Rasulullah, bapak kucing kan. Nama beliau kan Abdurrahman bin Sakhr. Nama beliau itu Abdurrahman. Jadi Rasulullah itu manggil beliau ya Abu Hurairah karena suka kucing. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Nama aslinya Muhammad Abdurrahman bin Sakhr. Sakhr.
Nah, gitu. Itu boleh. Itu bagian dari yang dilakukan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin, istri beliau, panggil nama beliau Aisyah. Tapi panggilan Rasulullah Humairah. Nah, gitu. Marcel jadi Mario jauh banget Ibu. Oh ya, barangkali itu ya. Oke, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin.